Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat Anda semuanya, dimanapun Anda berada, sahabatku. Kali ini kembali lagi dalam program Narsis, narasi rada-rada Islami. Kita akan membahas kisah tentang meninggalnya baginda tercinta Nabiullah Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tentu kisah ini sangat menarik dan menginspirasi banyak umat manusia. Bumi, para malaikat, dan seluruh isinya merasa kehilangan ketika baginda Shallallahu Alaihi Wasallam hendak dipanggil yang kuasa menghadap keharibaannya. Sebelum saya lanjutkan pada pembahasan ini, jangan lupa sahabatku subscribe channel ini agar kami terus hadir menghibur Anda semua dengan konten-konten yang edukatif dan tentu menginspirasi Anda semuanya. Alhamdulillahillazi nahmaduhu wa nasta'inu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yudlil fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa nabi wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Sahabatku dimanapun Anda berada, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala adalah kenikmatan yang luar biasa bila dilakukan oleh hamba-hamba Allah. Dengan cara itu, kita membalas seluruh anugerah dan karunia yang telah Allah berikan kepada kita yang tak terhingga jumlahnya. Tentu sampai detik ini, kita masih diberikan kesempatan menjalani kehidupan sehari-hari berkumpul dengan keluarga tercinta kita. Salawat, salam juga senantiasa selalu kita haturkan, kita panjatkan, kita kirimkan kepada baginda tercinta Nabiullah Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata Allah, sekali kita bersalawat, kita mengirimkan kepada baginda tercinta, 10 kali Allah bersalawat kepada kita. Dengan salawat, kita senantiasa membiasakan diri kita menjadi hamba Allah yang dicintai oleh Allah dan menjadi umat Muhammad yang mendapatkan syafaatnya. Sahabatku dimanapun Anda berada, 63 tahun 4 hari sejarah peradaban manusia mulia kekasih Allah di bumi yang fana ini, sebuah awal kehidupan dan juga akhir dari kehidupan seorang rasul kekasih Allah yang dicintai, seorang manusia mulia yang menjadi panutan bagi seluruh alam, mengakhiri perjalanan hidupnya. Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam ketika hendak dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Taala meninggalkan banyak cerita sedih, penuh duka. Tatkala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Rasul mengumpulkan para sahabatnya dan menyampaikan berita tentang akhirnya kehidupan yang akan dialaminya. Menjelang kematian baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, sejumlah ritual beliau lakukan. Pergi ke Gunung Uhud, kemudian mendoakan mereka yang dimakamkan di sana. Mendatangi Padang Arafah di saat Haji Wada. Beliau pergi ke Jamratul Aqabah. Kemudian beliau bersabda, ambil dariku manasik kalian, cara-cara menunaikan ibadah haji di suatu malam. Rasulullah keluar dan menuju Baqi, lalu meminta ampunan untuk mereka yang dikebumikan di sana. Kematian manusia mulia yang istimewa dinobatkan sebagai kekasih Allah tercinta itu hendak akan tiba. Para malaikat berbaris hendak menjemputnya. Pintu-pintu langit dibukakan untuknya. Kunci-kunci bumi
diserahkan kepadanya. Menjelang kematiannya, baginda tercinta Nabiullah Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengumpulkan para sahabatnya di rumahnya. Satu persatu, baginda tercinta menatap wajah para sahabatnya. Lalu kemudian baginda tidak mampu menahan rasa sedihnya. Para sahabatnya pun menundukkan kepala dan menahan rasa sedihnya. Baginda pun mengeluarkan air mata, tak mampu menahan rasa sedihnya. Betapa besar kecintaan baginda pada para sahabatnya, hendak ingin meninggalkan dunia yang fana ini. Dalam suasana haru dan sedih itu, air mata baginda Rasulullah SAW yang menetes. Bumi pun tak sanggup rasanya menampung air mata itu. Engkau terlalu mulia ya Rasulullah. Sejenak baginda Nabi kemudian bersabda, marhaban bikum. Semoga Allah memanjangkan umur kalian, menyayangi, menolong dan memberikan petunjuk pada kalian. Sabda Nabi yang ditujukan para sahabat yang mengelilinginya hendak beliau ingin meninggalkan mereka, menjemput sakratul mautnya. Setelah baginda bersabda, lalu baginda berkata, aku berwasiat kepada kalian agar kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya aku adalah manusia dan nabi terakhir yang diutus oleh Allah untuk datang memberikan peringatan. Baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam sangat khawatir dan mencemaskan para sahabatnya. Kekhawatiran baginda dan kecemasan baginda tidak hanya pada sahabatnya, tetapi pada umat-umat setelah baginda meninggalkan kita semua. Beliau mengkhawatirkan jangan sampai ada umatnya yang tidak bersamanya kelak di yaumil mahsyar, di alam surga, sebagaimana janji Allah Subhanahu wa taala. Kerisauan yang beliau rasakan semakin dalam suasana yang hening itu. Para sahabat pun menangis. Bahkan Umar bin Khattab tanpa menyadarkan diri kemudian berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah mati. Para sahabat pun terdiam dan sedih. Sekian sahabatnya merasa kehilangan dan bahkan di antara mereka tidak siap untuk kehilangan. Umar bin Khattab adalah sahabat yang tergolong sangat dekat dengan baginda Nabi tercinta Muhammad SAW. Beliau sangat histeris, sedih, menangis, bahkan marah ketika ada yang mengatakan bahwa Rasulullah SAW telah meninggal. Beliau dan histeris, dalam kemarahan yang besar beliau katakan, Nabi SAW tidak akan pernah mati karena dia diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyempurnakan akhlak manusia. Tetapi kemudian Abu Bakar As-Siddiq dengan begitu tenang menyampaikan kepada Umar bin Khattab bahwa Nabi juga manusia yang diutus oleh Allah untuk menyempurnakan agama Islam. Dan Allah lah yang kita percayai, Allah lah yang menentukan segala-galanya, Allah lah yang menghidupkan dan mematikan. Karena itu, setiap manusia yang hendak menghadap Allah, semua adalah ketentuan dan takdir Allah. Barulah Umar tenang dan kemudian meneteskan air mata, merasakan kesedihan ketika Rasulullah SAW akan pergi meninggalkan mereka. Dalam pertemuan yang penuh dengan sukacita itu, satu persatu para sahabat Nabi menatap Nabi, kemudian sedih. Mereka memikirkan bagaimana mungkin akan pergi seorang baginda Nabi tercinta di tengah-tengah umat yang belum sempurna dan semuanya memeluk agama Islam. Suasana pertemuan yang penuh haru itu membuat para sahabat bertanya-tanya. Di antara sahabat kemudian mengajukan pertanyaan kepada baginda Nabi tercinta, kapan ajalmu tiba
Ya kekasih Allah. Rasulullah SAW menjawab, ajalku saya telah hampir dan akan tiba ke hadirat Allah, ke Sidratul Muntaha, ke Jannatul Ma'wah, dan ke Arsyilah. Lalu para sahabat pun bertanya, siapa yang akan memandikanmu ya Rasulullah? Rasulullah pun menjawab, salah seorang ahli bait. Lalu para sahabat pun kembali bertanya, bagaimana kami mengafanimu ya Rasulullah? Kemudian Rasulullah menjawab, gunakanlah bajuku atau pakaian Yamaniyah. Lalu para sahabat makin gelisah dan kemudian bertanya, siapakah yang mensalatkanmu ya Rasulullah? Sambil menangis para sahabat itu menatap Rasulullah. Tak kuasa Rasulullah pun akhirnya menitipkan air matanya. Anda bisa membayangkan betapa cintanya Rasulullah pada para sahabatnya dan betapa para sahabatnya mencintai Rasulullah. Dan kemudian Rasulullah SAW bersabda, tenanglah kalian, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni kalian semuanya. Setelah memandikanku, mengafaniku, maka letakkan aku di atas tempat tidur rumahku ini, di tepi liang kuburku ini, dan keluarlah kalian dari tempat ini. Maka sahabatku Jibril alaihissalam yang mensalatkan aku, kemudian malaikat Mikail, kemudian malaikat Israfil, dan selanjutnya malaikat Israel pencabut nyawa atau malaikat maut beserta bala tentaranya. Setelah itu masuklah kalian dengan sebaik-baiknya, dan laki-laki dari keluargaku yang mensalatkan aku, setelah itu perempuan dari keluargaku, dan kalian semualah mensalatkan aku dengan sebaik-baiknya. Sahabatku, dimanapun Anda berada, Anda bisa membayangkan seorang manusia mulia dalam menghadapi kematiannya. Berbagai ritual telah Allah siapkan untuknya. Para malaikat pun menantinya, para malaikat pun ikut mensalatkannya. Cerita tentang kematian Rasulullah ini sesungguhnya menginspirasi kita semuanya. Karena itu, saya akan mengupas terus cerita tentang kematian Rasulullah di saat beliau hendak sakratul maut. Apa doa yang beliau panjatkan? Dan ketika malaikat maut hendak mencabut nyawanya, ada permintaan yang Rasul SAW sampaikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui malaikat Jibril. Bahkan Jibril tidak mampu menatap wajah Rasul SAW, kekasih Allah itu, sampai Rasulullah mengatakan, hai Jibril, mengapa engkau tidak bisa menatapku? Jibril alaihissalam mengatakan, wahai kekasih Allah, aku tidak sanggup melihat engkau sedih, aku tidak sanggup melihat engkau kesakitan. Maka Rasul SAW menyampaikan kepada Jibril, wahai Jibril sahabatku, bolehkah engkau menyampaikan permintaanku pada Allah di saat aku hendak sakratul maut? Lalu Jibril alaihissalam menjawab, apa yang kau minta wahai kekasih Allah? Pintu-pintu langit sudah dibuka, kunci-kunci bumi sudah diserahkan kepadamu ya Rasulullah. Para malaikat sudah berbaris menanti kedatanganmu ya Rasulullah. Sahabatku, dimanapun Anda berada, proses di mana Rasulullah SAW bercerita dengan para sahabatnya tentang kematian yang akan datang menjemputnya, seolah-olah Rasul SAW sudah pernah mati. Seolah-olah kematian yang akan dilalui Rasulullah SAW adalah sesuatu yang telah dilaluinya. Betapa mulianya baginda kekasih Allah ini.